sama aku Sisiliananda di channel Sisiliananda. Di video kali ini aku akan memberi informasi sedikit tentang new normal yang rencananya akan segera dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, sebelum nonton videonya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih new normal itu apa? Nah, new normal itu adalah suatu keadaan di mana setelah selesai dari karantina ini adalah memulai kehidupan seperti biasa atau yang normal gitu. Tapi sebelum melaksanakan new normal ini ada beberapa syarat yang harus ada dan syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan new normal ini. Nah, ada 5 syarat. Yang pertama itu adalah terbukti bahwa transmisi COVID telah dapat dikendalikan. Nah, jadi di suatu daerah itu transmisi COVID itu sudah dapat dikendalikan dan pencegahannya itu sudah menurun seperti itu. Yang kedua itu adalah kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina. Yang ketiga itu adalah mengurangi risiko wabah dan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia atau panti jompo, fasilitas kesehatan mental, atau yang biasa tempat orang disabilitas itu, dan yang terakhir itu adalah pemukiman padat atau perumahan seperti itu. Selanjutnya itu pencegahan di tempat kerja, seperti menjaga jarak, social distancing dan physical distancing, dan harus disediakan fasilitas untuk mencuci tangan dan etiket untuk penerapan pernapasan. Salah satu contohnya itu adalah etika batuk dan bersin. Yang selanjutnya itu adalah resiko penyebaran imported case dapat dikendalikan, dan yang terakhir itu adalah masyarakat berperan dan terlibat dalam transisi. Jadi di sini masyarakat juga dituntut untuk ikut terlibat dalam meminimalisir terjadinya penularan atau transmisi virus corona ini. Adapun fase-fase untuk menjalankan new normal itu ada 5 fase. Fase yang pertama itu rencananya akan dimulai tanggal 1 Juni, yaitu kalau di Indonesia sudah diterapkan yang di Indonesia pada tanggal 1 Juni kemarin. Fase yang pertama itu adalah industri dan jasa bisnis sudah boleh dibuka, sudah boleh beroperasi, tapi tetap memperhatikan social distancing dan physical distancing dan persyaratan kesehatan yang lainnya seperti menggunakan masker, ada fasilitas cuci tangan, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah toko, pasar, atau mall belum boleh beroperasi, dikecualikan untuk toko-toko yang menjual alat kesehatan dan apotik. Yang ketiga itu adalah sektor kesehatan beroperasi penuh dengan memperhatikan kapasitas sistem kesehatan. Jadi selama new normal fase pertama ini fasilitas berisik. Jadi selama new normal fase pertama ini pelayanan kesehatan itu tetap beroperasi dengan optimal untuk tetap mencegah adanya transmisi COVID dan penularannya. Dan yang keempat itu adalah berkumpul maksimal itu 2 orang dalam satu ruangan. Jadi lebih dari 2 orang itu tidak boleh berkumpul ya. Nah, untuk fase yang kedua itu dimulai tanggal 8 Juni. Jadi sudah tanggal 8 kemarin itu sudah diterapkan. Yang pertama itu toko, pasar, dan mall boleh dibuka atau boleh beroperasi kembali pokoknya semua toko termasuk mall, seperti toko kelontong seperti itu, bukan hanya apotik dan toko alkes saja, tetapi tetap dengan memperhatikan social distancing dan fasilitas kesehatan yang lainnya. Yang ketiga itu adalah usaha dan dengan kontak fisik belum boleh beroperasi. Nah, ini contohnya usaha dengan kontak fisik itu adalah misalnya
Jasa pijat. Jasa pijat itu belum boleh beroperasi karena dia ada kotak fisik. Nah, yang ketiga itu adalah kegiatan berkumpul dan olahraga di outdoor belum boleh dilakukan. Nah, karena olahraga belum boleh dilakukan di outdoor atau di luar, maka olahraga disarankan dilakukan di dalam ruangan atau dalam rumah. Nah, selanjutnya itu fase ketiga ya, yang akan dimulai pada tanggal 15 Juni mendatang. Yang pertama itu toko, pasar, dan mall tetap pada fase yang kedua boleh beroperasi namun tetap memperhatikan physical distancing, social distancing, dan fasilitas kesehatan yang disediakan. Selanjutnya evaluasi pembukaan salon, spa, dan yang lain-lain dengan protokol yang ketat. Jadi salon, spa, dan yang lain-lain itu dibuka tapi harus dengan protokol atau peraturan yang cukup ketat gitu, karena mereka melakukan kontak fisik gitu. Nah, yang kedua itu adalah kegiatan kebudayaan diperbolehkan dengan menjaga jarak. Jadi kayak misalnya pentas seni itu diperbolehkan, namun tempat duduk atau tempat penonton itu jaraknya harus dijaga minimal 1 meter. Nah, selanjutnya kegiatan pendidikan di sekolah dilakukan dengan sistem shift sesuai dengan jumlah kelas. Jadi sekolah dilaksanakan dengan melakukan shift, yaitu untuk mencegah terjadinya penularan virus ini. Karena kan kalau misalnya satu kelas 30 orang, tempatnya berdesak-desakan, itu akan memungkinkan terjadinya penularan itu secara lebih cepat gitu. Makanya dibuat sih biar gantian gitu. Nah, ya untuk yang keempat itu adalah olahraga di outdoor dibolehkan tapi tetap dengan peraturan atau protokol yang ketat. Nah, yang kelima itu adalah evaluasi pembukaan tempat pernikahan, ulang tahun, kegiatan hingga 10 orang. Jadi dalam suatu acara itu hanya boleh ada 10 orang seperti itu. Nah, yang fase yang keempat itu adalah yang akan dimulai pada tanggal 6 Juli. Yang pertama yang boleh dilakukan itu adalah pembukaan kegiatan ekonomi seperti pada fase ketiga dengan tambahan evaluasi. Kegiatan ekonomi itu adalah misalnya dengan berdagang, berniaga, dan lain sebagainya, tapi tetap memperhatikan protokol yang sudah ditetapkan. Yang kedua itu adalah pembukaan bertahap restoran, kafe, bar, tempat gym, dan yang lain-lain. Itu pun juga harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga itu adalah kegiatan outdoor boleh lebih dari 10 orang. Yang keempat adalah pelesir keluar kota dengan pembatasan jumlah penerbangan. Jadi boleh jalan-jalan keluar kota, tapi harus ada pembatasan penerbangan. Jadi yang kelima yaitu kegiatan ibadah dilakukan dengan jemaah yang terbatas. Jadi misalnya di masjid itu tidak boleh full gitu. Jadi harus tetap ada jarak seperti itu. Jadi penularan bisa diminimalisir. Nah, yang keenam itu adalah membatasi kegiatan berskala lebih yang disebutkan. Nah, untuk fase yang kelima akan dilaksanakan pada 20 dan 27 Juli. Yang pertama yaitu evaluasi untuk fase keempat dan pembukaan tempat atau kegiatan ekonomi lain dalam skala besar. Yang kedua, akhir Juli atau awal Agustus seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka. Jadi semuanya boleh dibuka, termasuk salon, spa, dan lain-lain, gym boleh dibuka. Tapi tetap memperhatikan protokol dan aturan yang sudah ditetapkan, serta menjaga standar kebersihan dan fasilitas kesehatan itu tetap ada. Dan yang terakhir adalah evaluasi secara berkala sampai vaksin ditemukan dan disebarluaskan. Nah, begitulah informasi yang dapat saya sampaikan tentang new normal
yang sudah dan akan diterapkan di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. See you next video. Bye bye.